Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ma ba'd. Hadirin hadirat sa'iman rahimakumullah. Alhamdulillah, pada subuh hari ini 27 Ramadan, Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kembali kepada kita nikmatnya kita dapat melaksanakan salat subuh berjamaah dan kita melanjutkan rangkaian ibadah puasa kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua ibadah kita dan mudah-mudahan malam ke-27 tadi malam sampai terbit fajar tadi kita memaksimalkan ibadah kita dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kita Lailatul Qadar. Lalu sekalian, tinggal beberapa hari lagi kita akan menyelesaikan rangkaian ibadah puasa Ramadan. Kita dapatkan panduan dari Allah Subhanahu wa taala untuk memulai dan mengakhiri bulan puasa ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Walitukmilul iddah walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Adalah kalian menyempurnakan bilangan, adalah kalian menyempurnakan bilangan, yaitu bilangan bulan, apakah 29 atau 30. 29 sempurna, 30 sempurna. Walitukmilul iddah walitukabbirullaha, dan hendaklah kalian bertakbir membesarkan Allah Subhanahu wa taala ala ma hadakum, atas hidayah yang telah diberikan kepada kalian, wala'allakum tashkurun, dan semoga kalian menjadi orang yang pandai bersyukur. Hadirin rahimakumullah, oleh Allah Subhanahu wa taala kita diperintahkan, diwajibkan untuk menyempurnakan bilangan, dan sempurnanya bilangan bulan ada kemungkinan tanggal 29 atau 30, dan untuk tahun ini 29 itu ada di hari Jumat. Kalau 30 sempurna berarti hari Kamis 29 hari, atau hari Jumat kita ikmal menjadi 30 hari. Nah, itu semuanya di dalam Islam diakui sebagai atau dianggap sebagai penyempurna bilangan. Masyaallah muslimin wal muslimat rahimakumullah, sepertinya untuk tahun ini Indonesia masih berpeluang untuk adanya perbedaan, dan mungkin juga sama ya, mungkin juga sama. Nah, oleh karena itu kita perlu sekali menyikapi hal ini dengan ilmu, dengan sikap yang baik, dan bagaimana kita melaksanakan nilai-nilai agama kita dengan yang terbaik meskipun terjadi perbedaan pendapat seperti ini. Kalau terjadi perbedaan, kita harus sikapi dengan baik. Kalau
bersama alhamdulillah. Kita tidak terlalu perlu untuk membahas lebih panjang. Tapi kalau terjadi perbedaan, silahkan untuk nanti menentukan mau walitukmilul iddata itu 29 atau walitukmilul iddata itu 30. Tapi yang tidak boleh adalah, sekali lagi kami ingin ingatkan semuanya, yang tidak boleh adalah mau cepat lebaran. Yang tidak boleh adalah mau cepat lebaran, karena tidak suka puasa, lari daripada puasa, itu tidak boleh. Jadi saya mau pilih yang paling cepat. Kenapa? Tidak suka puasa. Jadi ketika terjadi perbedaan, ada kesempatan untuk 1 hari lebih cepat dibandingkan yang lain. Nah, kalau ini yang terjadi, maka puasa kita menjadi tidak jelas. Kita sebenarnya mau menyempurnakan atau kita masih kurang ibadah puasa kita. Jadi ini penyikapan yang harus kita lakukan. Kalau kita mau 29 hari umpamanya, kita tahu betul bahwa alasan 29 hari itu apa, sehingga kita yakin dengan alasan itu kita akan berpuasa sampai litukmilul iddah itu 29. Kalau mau 30 juga dasarnya apa, sehingga kita berpuasa sampai hari 30. Nah, ini hadirin sekalian, setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan walitukabbirullaha ala ma hadakum, dan hendaklah kalian bertakbir membesarkan Allah Subhanahu wa taala atas hidayah yang telah diberikan kepada kalian. Menurut sebagian ulama tafsir, ayat ini atau bagian dari ayat ini merupakan dasar kita untuk bertakbir setelah menyelesaikan ibadah puasa Ramadan. Setelah selesai ibadah puasa, kita diperintahkan untuk membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kita diperintahkan untuk bertakbir, membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita bertakbir? Alama hadakum, alama hadakum, karena telah memberikan hidayah kepada kalian, karena telah memberikan hidayah kepada kalian. Hadirin hadirahmakumullah, 1 bulan kita melaksanakan ibadah puasa, banyak perintah Allah Subhanahu wa taala kita laksanakan, banyak larangan Allah Subhanahu wa taala kita tinggalkan. Itu semua bisa kita lakukan karena hidayah Allah Subhanahu wa taala. Karena hidayah Allah Subhanahu wa taala. Karena masih ada sebagian orang yang belum mendapatkan hidayah ini. Masih santai-santai makan tanpa merasa bersalah, makan di hadapan orang yang berpuasa. Ada yang sudah berpuasa tetapi puasanya masih baru sekedar tidak makan dan tidak minum, yang lain masih banyak yang dilanggar. Masih ada yang belum mengisi bulan puasa ini dengan sebaik-baiknya, dengan amal yang terbaik. Nah, ketika kita mampu mengisinya, puasa kita semakin hari semakin baik. Amal-amal yang mengitari amal-amal sekitar bulan Ramadan, seperti qiyamul lail atau sholat tarawih, kemudian baca Al-Quran, bersedekah, dan amal-amal lainnya, memperbanyak doa, istighfar, taubat, semuanya kita usahakan untuk kita
untuk kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Itu semua adalah hidayah yang Allah berikan kepada kita, dan hidayah adalah nikmat terbesar yang Allah anugerahkan kepada kita. Hidayah adalah nikmat terbesar dan hanya Allah yang bisa memberikan itu. Oleh karena itulah, ketika kita selesai sukses, merasa puas dengan ibadah yang kita lakukan selama bulan suci Ramadan, maka takbir kita menjadi mantap. Takbir kita menjadi mantap. Kita betul-betul syukuri hidayah Allah Subhanahu wa taala itu, sehingga Allah Subhanahu wa taala, ya, kita merasa betul diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita merasa betul-betul diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, Islam hari rayanya betul-betul istimewa. Hari raya dalam Islam istimewa. Kenapa? Semua atau dua hari raya Islam, baik Idul Fitri atau Idul Adha, itu kita rayakan setelah kita melakukan perjuangan kita, sehingga suasana Idul Fitri itu adalah suasana kegembiraan karena kita berhasil dalam perjuangan, sehingga suasana Idul Fitri itu betul-betul suasana setiap tahun, suasana baru, karena kita baru selesai berjuang. Untuk Idul Fitri kita berjuang selama 1 bulan melaksanakan berbagai macam perintah Allah Subhanahu wa taala. Semakin baik dan semakin banyak yang kita lakukan di bulan Ramadan, maka semakin terasa nikmat Idul Fitri itu. Nah, ini semakin orang santai, maka semakin hambar suasana Idul Fitri itu. Jadi suasana Idul Fitri kita adalah Idul Fitri atau hari raya yang penuh dengan perjuangan. Kebanyakan peringatan-peringatan yang lain biasanya hanya memperingati karena pernah terjadi sesuatu. Karena pernah terjadi sesuatu. Lalu untuk memperingati kejadian yang pernah terjadi, maka kita mengingatnya pada tanggal tersebut. Tetapi untuk hari raya Islam, Idul Fitri, Idul Adha, itu setelah kita berjuang, lalu kita mendapatkan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hari raya, maka sukacitanya luar biasa. Masyaallah muslimin wal muslimat rahimakumullah. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala merintahkan kita untuk wala'allakum tashkurun, semoga kalian bersyukur. Semoga kalian bersyukur. Nah, syukur itu baru dianggap bersyukur seorang hamba kalau melakukan beberapa tahap. Yang satu senang dengan nikmat hidayah yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan. Kita senang dapat hidayah Allah, bisa ngaji, Masya Allah, sekian lembar 1 hari, bisa sholat, Masya Allah, sampai kita mungkin hari-hari biasa mau 2 rakaat rutin saja, nambah selain yang wajib itu jarang atau ya tidak biasa. Tapi di bulan Ramadan bisa 11 sampai 23 rakaat, luar biasa. Jadi bertambahnya signifikan sekali. Ngajinya juga begitu. Nah, ini jadi suasananya suasana yang sangat indah. Oleh sebab itu kita senang dengan suasana itu. Suasana hidayah itu kita senang. Itulah makna daripada tahap 1 kita bersyukur, senang dengan nikmat hidayah, bahwa kita mendapatkannya. Yang kedua kita senang dengan itu dengan cara kita ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan bisa 1 bulan
selesai khatam Al-Quran. Alhamdulillah bisa sholat tarawih tiap malam. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ucapkan, ya, ucapkan. Kita senang. Lalu perasaan senang itu kita ucapkan dengan lisan. Yang ketiga, jaga amalan. Jaga amalan yang telah kita lakukan, yang sudah kita lakukan selama bulan suci Ramadan. Meskipun intensitasnya tidak sebanyak, tidak sekencang bulan suci Ramadan. Contoh, nanti ini kan menurun nih puasanya. 1 bulan Ramadan, puasa wajib 1 bulan sudah selesai. Nanti speednya ini kita nggak boleh berhenti sama sekali, tapi nggak boleh ngerem juga kenceng banget gitu, sehingga betul-betul berhenti amal kita. Tapi secara perlahan kita, ya, kita agak menurun, tetapi konstan. Menurun sebentar, setelah itu konstan. Menurun umpamanya 6 hari puasa bulan Syawal, agak menurun sedikit dari 30 ke 6 hari. Barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian diikuti dengan 6 hari di bulan Syawal, seperti puasa sepanjang masa. Jadi turun ke 6, ya, turun ke 6. Jadi speed kita yang kencang di bulan Ramadan ini agak diturunkan. Kemudian selanjutnya dibuat dia konstan. Konstan itu per pekan, umpamanya Senin Kamis. Ya, kalau mau yang lebih kencang lagi atau yang paling baik, kalau sudah mampu lakukan paling banyak adalah seperti puasa Daud. 1 hari puasa, besok berbuka, lanjutkan besok puasa lagi. Tapi kalau tidak, paling tidak puasa Senin Kamis, ya, kita terus jaga sepanjang tahun, ketemu lagi bulan puasa berikutnya. Jadi terus, ya, kita syukuri nikmat puasa ini. Atau, ya, kalau mau tambah lagi tengah bulan ada Ayyamul Bid, jadi 3 hari. Saya sering pakai rumus 11-19. Ya, 1 bulan itu 11-19. 11 puasa, 19, ya, berbuka. Jadi 19 berbuka, 11 off 1 bulan itu. 11 apa? Senin Kamis. Pertengahan bulan 3 hari, Senin Kamis lagi. Senin Kamis, tengah bulan Senin Kamis. Atau bisa 10 hari kalau ketemu salah satunya Senin atau Kamis. Nah, jadi terus kita jaga ibadah-ibadah yang ada di bulan suci Ramadan dengan amal-amalan yang tetap kita laksanakan. Kemudian untuk puasa untuk puasa 6 hari juga jangan langsung haram hukumnya. Umpamanya lebarannya ada yang lebarannya hari Jumat atau hari Sabtu. Tidak mau, karena sudah suka puasa, hari lebaran pun mau puasa juga, haram hukumnya, ya. Tidak boleh, ya. Sudah boleh lanjut hari berikutnya, tetapi sebagian ulama tidak terlalu menganjurkan hari keduanya itu langsung puasa. Saya agak cenderung dengan pendapat ini, mengikuti seperti hari-hari tasyrik. Jadi hari tasyrik itu tanggal 10-nya 10 Zulhijjah, yaitu hari lebarannya Idul Adha. Lanjut 11, 12, 13 itu tidak berpuasa karena hari tasyrik. Hari 14-nya baru silahkan berpuasa. Nah, kalau kita mau kiaskan dengan puasa hari-hari setelah hari tasyrik, maka sebenarnya sebaiknya puasanya di hari lebaran tidak, tambah 3 hari, hari keempatnya silahkan lanjutkan untuk puasa.
Itu ada yang menganjurkan seperti itu sehingga tidak terlalu tidak terlalu dekat jaraknya dengan ibadah puasa Ramadan kita. Nah hadirin rahimakumullah, selanjutnya yang lain juga ya, Rasulullah SAW pernah menegur salah seorang sahabat, ya fulan la takun ya misla fulan karena yakumul lail fatarakaha ya fatarakahu, wahai fulan jangan seperti fulan itu, dulu dia rajin qiyamul lail, habis itu dia tinggalkan. Jangan sampai setelah 1 bulan kita melaksanakan ibadah tarawih yang merupakan bagian yang sama dengan tahajud di hari-hari biasa, setelah Ramadan 2 rakaat pun tak ada ya. Setelah Ramadan sama sekali ditinggalkan, jangan ya. Maka sholat tahajud terus kita jaga, meskipun hanya dua saja setiap malamnya, tetapi rutin ya, tetapi rutin. Nah ini begitu juga dengan tilawah, baca Al-Quran, jaga juga. Itu namanya wala'allakum tashkurun, semoga kalian mensyukurinya. Nikmat yang telah kalian dapatkan itu jangan kalian tinggalkan, laksanakan lagi, jaga setelah Ramadan. Begitu juga dengan tilawah, baca Al-Quran, maka usahakan kita punya target-target tertentu setiap hari, berapa yang bisa konstan, yang stabil, yang bisa kita laksanakan. Jadikan dia amalan. Itu namanya wala'allakum tashkurun, semoga kalian mensyukuri nikmat yang telah kalian dapatkan, kalian capai selama bulan suci Ramadan itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita untuk beramal, dan bulan Ramadan ini memberikan kepada kita banyak pelajaran sehingga amal-amal Ramadan bisa kita terapkan pendidikannya, hasilnya 11 ke 11 bulan setelah Ramadan. Semoga kita dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan di tahun berikutnya dan ibadah kita semakin hari semakin baik. Demikian dari kami, aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.